Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kita mungkin sepakat laga Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia tempo hari menjadi salah satu laga yang paling kontroversial sekaligus penuh konspirasi. Bahrain di laga itu benar-benar terlihat diuntungkan, terutama oleh keputusan wasit Al-Kaf. Di laga tersebut Bahrain juga memainkan drama dengan mengulur-ngulur waktu. Tapi sialnya, justru timnas Indonesia yang mendapat hukuman dari FIFA. Bahrain juga kena hukuman sih, namun hukumannya lebih ringan dan sedikit dari yang ditimpa timnas Indonesia. Ini FIFA gimana sih? Katanya mereka CS sama kita. Katanya Erick Thohir kenal baik sama Gianni Infantino. Tapi kenapa kok justru Indonesia yang dihukum lebih banyak daripada Bahrain? Starting Eleven punya jawabannya. Namun sebelum kita masuk ke jawabannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Belum lama ini induk sepak bola dunia itu merilis beberapa negara dari Asia yang mendapat hukuman. Pengumuman itu muncul pada 9 November 2024 lalu. Bahrain salah satu yang mendapat hukuman. FIFA menjatuhi sanksi berupa denda senilai 10.000 franc Swiss atau kalau dirupiahkan menjadi 178 juta rupiah pada Bahrain. Menariknya, kalau tidak menyebutnya lucu bin ajaib, hukuman yang diterima oleh Bahrain bukan karena pertandingan ketika menghadapi Indonesia, di mana banyak sekali kelakuan tak terpuji di sana, melainkan di laga melawan Jepang pada September 2024. Bahrain didenda akibat melanggar keamanan. Barangkali kamu lupa, di laga tersebut para supporter Bahrain mengganggu jalannya pertandingan dengan menyorotkan laser ke arah pemain dan mengganggu ketika momen menyanyikan lagu kebangsaan. Sudah, itu saja hukuman Bahrain. Sampai dengan naskah ini dikerjakan, Bahrain masih tak mendapat hukuman, denda atau minimal teguran untuk laga ketika menghadapi timnas Indonesia yang penuh kebusukan itu. Denda karena mengganggu jalannya pertandingan menggunakan laser yang dilakukan supporter Bahrain ternyata sama nominalnya dengan denda telat kick-off yang diterima Indonesia. Benar, FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda senilai 10.000 franc Swiss setelah dianggap bersalah karena telat sepak mula atau kick-off saat menghadapi Cina 15 Oktober 2024 lalu. Nah, soal telat melakukan sepak mula ini, Tiongkok sendiri juga mendapatkan sanksi. Namun, Zhang Yuning dan kolega hanya mendapatkan teguran. Mereka baru sekali telat kick-off. Sementara Indonesia sudah pernah diberi teguran akibat telat kick-off, yakni di laga menghadapi Australia pada 10 September 2024. Australia juga kena peringatan karena telat sepak mula. Hukuman-hukuman tersebut didasari pada aturan FIFA yang tertuang dalam Kode Disiplin FIFA pasal 14. Selain denda karena telat sepak mula, ada denda lain yang harus dibayar Indonesia. Apa itu? Denda tersebut adalah kelakuan dua ofisial timnas Indonesia, Sumarji dan asisten Sinteyong, Kim Jong-jin, yang dinilai melakukan tindakan di luar batas. Komite Disiplin FIFA berdasarkan Kode Disiplin FIFA pasal 14.1 mendenda Sumarji karena protes kerasnya saat laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Sumarji didenda senilai 5.000 franc Swiss atau kalau dirupiahkan menjadi 89,5 juta rupiah. Sementara asisten Sinteyong, Kim Jong-jin juga didenda sama seperti Sumarji. Apabila ditambah dengan yang diterima Indonesia karena telat sepak mula, total denda yang harus dibayarkan adalah 20.000 franc Swiss atau sekitar 358 juta rupiah. Jumlah denda tersebut 2 kali lipat lebih banyak dari denda yang diterima Bahrain. Bisa-bisanya di laga itu cuma Indonesia yang kena denda. Padahal di akhir laga yang berujung dengan skor 2-2 itu,
Kerusuhan tidak hanya melibatkan para pemain dan ofisial timnas Indonesia, tapi juga para pemain dan ofisial timnas Bahrain. Namun tentu kita tak bisa menghakimi begitu saja, apalagi tidak hadir langsung di lapangan waktu itu. Tapi membaca bahwa hanya Indonesia yang kena denda, sedangkan Bahrain tidak, FIFA boleh jadi melihat yang melakukan protes keras hanya ada di pihak Indonesia, bukan Bahrain. Asumsi itu memang liar dan tidak ada dasarnya. Tapi jika benar demikian, sungguh ini lebih lucu daripada punchline darderdornya Nopek Novian. Menang kalah bukan tergantung wasit, tergantung angin. Logis gak sih? Indonesia yang merasa dirugikan ya otomatis Indonesia yang protes dong. Bahrain gak protes karena mereka justru yang diuntungkan. Malah lucu pol kalau Bahrain juga protes ketika diuntungkan. Di laga itu kan Indonesia jelas merugi. Tim Garuda harusnya menang, tapi karena wasit mengkhianati keputusannya sendiri tentang injury time, Bahrain akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan. Protes keras itu juga tidak hanya berbuntut pada denda, tapi juga sanksi. Protes keras yang dilakukan Sumarji di laga itu membuatnya di kartu merah. Alhasil, ia pun diskor 1 laga. Hukuman tersebut sudah dijalaninya ketika Indonesia digebuk Cina pada 15 Oktober lalu. Jadi, di laga menghadapi Jepang 15 November nanti, Sumarji sudah bisa duduk di bangku cadangan. Namun tidak dengan asisten Sinteyong Kim Jong-jin. Pria yang bekerja sebagai analis itu juga kena skorsing di laga menghadapi Bahrain, tapi bukan cuma 1 pertandingan, melainkan 4. Sayangnya FIFA tidak merinci secara jelas, terang, ceto pelanggaran apa yang dilakukan oleh Kim Jong-jin. Asisten Sinteyong itu hanya disebut melanggar aturan kode disiplin FIFA. Yang cukup menggelikan lagi dalam rilis hukuman itu, tidak ada pembahasan mengenai keberpihakan wasit. Sampai dengan naskah ini ditulis, belum ada hukuman tambahan dari FIFA buat Alkaf. Wasit yang terlambat meniup peluit tanda laga berakhir pun tidak dibahas. Apakah Alkaf bisa dihukum FIFA karena terlambat niup peluit? Entahlah. Tapi mengutip Pandit Football, pada dasarnya wasit bekerja menganut law of the game. Soal pengambilan keputusan wasit di atas lapangan, termasuk penambahan waktu, didasarkan pada pemahaman wasit terhadap law of the game. Di dalam law of the game sendiri, wasit boleh menambah additional time, tapi tidak diizinkan menguranginya. Terkait sanksi yang diberikan FIFA, PSSI baru-baru ini merespons melalui Arya Sinulinga. PSSI legowo dengan sanksi tersebut dan patuh pada putusan FIFA. Terlepas dari itu, mudah-mudahan timnas Indonesia tetap fokus menghadapi laga berat berikutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI sendiri menargetkan Indonesia mesti mengantongi 4 poin di 2 laga tersebut untuk bisa memperpanjang nafas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno siap memberi teror kepada lawan-lawan timnas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga diharapkan tidak akan mendapat sanksi, entah itu di laga melawan Jepang maupun Arab Saudi. Maka mungkin perlu bagi supporter timnas Indonesia, terutama yang akan menyaksikan langsung di Senayan, menjaga sikap dan kondusivitas sebelum maupun sesudah laga. Setuju?